Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, semoga pada hari ini semuanya tetap sehat semua. Dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang meraih berkah dengan mawaris dalam mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 di semester genap. Baik, untuk mengawali pembelajaran tentang mawaris ini, mari kita menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang pertama, dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan atau dari orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang mati atau orang yang meninggal yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Kemudian yang kedua, harta. Harta di sini yaitu harta milik orang yang meninggal atau orang mati, atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya. Kemudian ilmu mawaris atau ilmu faraid tadi adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah SWT sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan atau yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah, artinya bagian-bagian harta warisan. Warisan sendiri dalam bahasa Arab itu disebut al-miras, yang merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu irsan miraisan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dan yang keenam, pengertiannya ya menurut istilah warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Ya, ahli warisnya ini tentu yang masih hidup. Berikutnya yaitu dasar-dasar hukum waris. Dasar hukum waris yang pertama, dalilnya adalah dari Al-Quran. Al-Quran ini akan menjelaskan ada beberapa ayat tentang hukum waris. Kemudian yang kedua, dasar hukum waris ini adalah as-sunnah, hadis-hadis dari Rasulullah SAW.
Kemudian yang ketiga, yaitu hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, sudah diatur tentang kewarisan yang ada di Indonesia ini melalui kompilasi hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI. Al-Quran sebagai dasar hukum dalam waris, maka dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran. Ini diterangkan di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, ini dasar hukum dari pembagian harta warisan, di mana Quran Surah An-Nisa ini, ayat ke-7 ini menerangkan bahwa ada hak bagi laki-laki dan hak untuk orang perempuan ketika ada yang meninggal, baik itu ibu atau bapak dan kerabatnya. Nah, inilah menjadi dasar untuk pembagian harta warisan. Kemudian ada juga ayat-ayat yang lain tentang mawaris yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa juga, masih dalam surah An-Nisa, yang dimulai dari ayat 7 ya, sampai dengan ayat ke-12. Nah, ini sangat panjang. Dan juga ayat 176 itu juga tentang tawarisan. Kemudian ada dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 75, dan ada juga Quran surah Al-Ahzab, ya, surah ketiga ayat ke-4. Ya. Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-4. Nah, ini menjadi dasar untuk pembagian atau adanya hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan ketika ada yang meninggal, baik dari peninggal ibu, bapak, dan kerabatnya. Dasar hukum yang kedua yaitu as-sunnah. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Mas'ud. Artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid. Faraid ini artinya sama dengan Al-Mawaris, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini dasar di mana harta warisan ya, harus dipelajari bagaimana cara membagikannya dan siapa saja yang berhak. Inilah dasarnya dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang bahwa pembagian harta warisan itu perlu dipelajari ilmunya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Umar bin Amr, yang artinya ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Nah, ini juga menjadi dasar untuk wajibnya
ya, salah seorang dari kita mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dasar hukum waris khususnya di Indonesia, adanya hukum kewarisan Islam di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau yang disingkat KHI, mulai pasal 171 yang diatur tentang pengertian pewaris, ya, atau yang mewariskan orang yang meninggal, kemudian harta warisan, ya, harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau yang meninggal, dan ahli waris, artinya yang akan menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal. Nah, kompilasi hukum Islam ini merupakan kesepakatan para ulama. Jadi ulama se-Indonesia berkumpul, ya, dan bermusyawarah, ya, bersama perguruan tinggi se-Indonesia. Ini berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Nah, ini adalah kompilasi Islam itu dibuat, ya, oleh, ya, seluruh ulama dan perguruan tinggi, ya, tinggi Islam tentunya, ya, melalui, ya, Impres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Maka terbentuklah kompilasi hukum Islam yang diantaranya mengatur tentang kewarisan, baik itu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Nah, kemudian yang masih terdapat perdebatan juga di dalam pasal tersebut adalah di pasal 185, yaitu tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Nah, ini ahli waris pengganti ini yaitu ahli waris yang tidak ada disebutkan di dalam aturan atau ketetapan baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadinya ahli waris yang menggantikan ahli waris, nanti jumlahnya banyak, akan dijelaskan dalam bentuk bagan setelah ini. Ini jadi hukum warisan di Indonesia, ya, hukum warisan Islam di Indonesia ada peraturannya secara negara. Nah, berikut ini adalah tabel hukum waris Islam menurut kompilasi hukum Islam. Di sini menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan sebab atau hubungan, ya, hubungan atau sebabnya karena perkawinan yang masih terikat statusnya, artinya laki-laki dan perempuan yang masih berstatus suami istri, ya, dalam perkawinan. Nah, dia sebagai ahli waris, yang pertama posisinya adalah sebagai istri atau janda. Nah, syaratnya bila tidak ada anak atau cucu, harta warisan yang didapatkannya adalah seperempat. Ya, seperempat. Dasar hukum dari Al-Quran atau hadisnya di Quran surah An-Nisa, ya, ayat ke-12. Nah, ini menjelaskan tentang pembagiannya dan terdapat dalam pasal, ya, kompilasi hukum Islam di pasal 180. Nah, ini yang mengatur warisannya. Kemudian syarat kedua, ya, posisinya sebagai ahli waris, ya, dari istri, bila ada anak atau cucu, ya, maka istri ini, ya, mendapat harta warisannya 1/8. Nah, dasar hukum Al-Quran hadisnya, Al-Qurannya, yaitu Quran Surah Nisa ayat 12 dan dalam pasal 180 itu yang diatur di sana. Kemudian kalau ahli warisnya adalah suami atau duda,
Bila tidak ada anak atau cucu, maka dia dapat setengah. Ya, setengah dari harta warisan. Nah, ini posisinya nanti akan dijelaskan kalau dia tidak punya ini, laki-laki ini asobah, ya, mendapatkan sisa. Atau kalau dia ada anak, jadi dapat setengah. Dan juga syaratnya bila ada anak atau cucu, maka dia tidak setengah, tapi menjadi seperempat. Nah, mendapatnya. Ini juga diatur dalam Quran. Ketentuannya itu setengah atau seperempat itu ada di Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 12. Di dalam pasal kompilasi hukum Islam di pasal 179. Ini peraturannya. Jadi sebabnya adalah perkawinan. Statusnya, status ahli warisnya, baik istri maupun suami, ada syaratnya, dan jumlah berapa harta warisan yang bisa didapatkan, itu sudah diatur dalam Quran dan juga di dalam pasal kompilasi hukum Islam. Dalam hukum Islam, ya, tentang pembagian waris ini, sebab mendapatkan warisannya, ya, yaitu adanya nasab atau hubungan darah. Ini artinya terkait kekeluargaan, masih ada nasabnya atau hubungan darah. Yang pertama, ya, ahli warisnya yaitu anak perempuan. Anak perempuan ini, ya, ada syaratnya. Pertama, apabila sendiri, ya, tidak ada anak dan cucu yang lain, ya, maka dia mendapat bagiannya setengah dari harta peninggalan. Ini ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-11. Dan di dalam pasal KHI-nya, kompilasi hukum Islamnya di pasal 176. Nah, jadi anak perempuan ya, sebagai ahli waris, ya, dengan syarat sendiri, ya, dia mendapatkan setengah bagian harta peninggalan itu. Kemudian apabila anak perempuan itu, syarat keduanya adalah berdua. Jadi dua anak perempuan. Tidak ada anak-anak atau cucu laki-laki. Maka dia mendapatkan 2/3. Jadi dia dua saudara, ya, perempuan. Tidak ada anak atau cucu yang lain. Maka dia 2/3. Ini diatur dalam Quran surah An-Nisa. Surah ayat ke-11 di pasal 176. Kemudian yang kedua, dari sebab hubungan darah atau nasab ini ada anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki syaratnya sendiri atau bersama anak. Jadi berdua, misalnya dia berdua. Atau cucu lain. Maksudnya adalah laki-laki atau perempuan. Dengan keterangan anak laki 2 kali lipat anak perempuan. Artinya dia mendapatkan lebih banyak. Nah, dalam pembagian harta warisannya, dia ini, anak laki-laki ini menjadi asobah. Jadi asobah ini maksudnya adalah yang menerima sisa pembagian harta, ya, ketika yang lainnya sudah dihitung, ya, Quran hadis, ya, yang sudah ditentukan, ya, muqaddarahnya, ya, artinya sudah ditentukan berapa pembagiannya. Ini diatur dalam Quran surah Nisa ayat 11 dan juga ada hadisnya. Ini ditemukan di dalam pasal 176. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, ahli waris yang ketiga dari hubungan nasab ini yaitu ayah kandung. Ya. Syaratnya bila tidak ada anak, ya, tidak punya anak atau cucu, maka dia dapat 1/3. Tetapi bila ada anak, ya, maka dia berkurang pendapatannya, ya, dapatkan harta warisannya menjadi 1/6. Ini diatur, ya, dalam Al-Quran, disebutkan dalam Quran surah Nisa ayat 11 di dalam pasal, ya, pasal kompilasi hukum Islamnya di pasal ke-177. Nah, ini tentang ayah kandung. Kemudian ibu kandung. Nah, ibu kandung, ya, ada syaratnya. Bila tidak ada anak, cucu
dua saudara atau lebih ayah kandung, ya, tidak punya, maka dia sepertiga dapatnya. Ya, sepertiga. Tetapi bila ada anak, cucu, bila ada anak, ada cucu, tidak ada dua saudara atau lebih, tidak ada ayah atau tidak ada ayah kandung, maka 1/6. Ya. Dan syarat berikutnya, bila tidak ada anak atau cucu, dua atau lebih, ya, saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, ya, maka dia mendapat 1/3 dari sisa setelah diambil oleh istri atau suami. Jadi yang tadi di atas di hubungan sebab perkawinan itu, maka dia dapat 1/3 dikarenakan ya ada ayah kandung, ya. 1/3 ya, dia mendapatkannya. Ini disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-11 dan diatur dalam pasal kompilasi hukum Islam di pasal 178. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki atau perempuan seibu. Syaratnya, bila sendiri tidak ada anak, ya, tidak ada anak daripada yang meninggal atau cucu atau dan ayah kandung tidak ada, ya, maka dia dapat 1/6. Kalau dia berdua atau lebih, ya, tidak ada cucu atau ayah kandung, tidak ada, maka dapat 1/3. Nah, ini Quran surah An-Nisa surah ayat ke-12 diatur dalam pasal 181. Ini nasab hubungan darah, ya, sebab nasab hubungan darah mereka mendapat bagian-bagiannya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Kemudian dalam sebab dari nasab atau hubungan darah ini yang nomor 6, yaitu ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung atau seayah. Syaratnya apabila sendiri tidak ada anak, cucu, ayah kandung, ya, maka ia akan mendapatkan harta warisan setengah dari harta warisan itu. Ya. Tetapi kalau dia saudara perempuan sekandung seayah ini jumlahnya 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau cucu atau ayah kandung, maka dia mendapatkan hanya 2/3. 2/3. Nah, ini pembagiannya. Dia sebutkan di dalam Quran surah Nisa ayat ke-12. Ini dan pasalnya dalam pasal kompilasi hukum Islam di pasal ke-182. Kemudian yang ketujuh, ya, dari nasab ini yaitu saudara laki-laki sekandung atau seayah. Apabila sendiri, ya, atau bersama saudara lain, ya, sendiri atau bersama saudara lain, tidak ada anak dari orang yang meninggal itu, cucu, ayah kandung, nah, maka dia menjadi asobah, artinya mendapatkan sisa dari pembagian dari ahli waris yang sudah ada, dia mendapatkan sisanya, ya. Artinya maksudnya asobahnya adalah setelah dibagi pembagian yang lain. Jadi setelah semuanya mendapat bagian-bagiannya dengan muqaddarah itu yang tentukan besarnya berapa, setengah atau 2/3 atau 1/6 atau 8, maka dia akan mendapatkan asobah, sisa dari harta peninggalan. Nah, di sini diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa dan juga ada hadisnya dan disebutkan dalam pasal 182. Nah, ini dia posisinya kalau saudara laki-laki sekandung atau seayah, posisinya sendiri, jumlahnya syaratnya sendiri atau bersama saudara lain, dengan tidak ada anak yang meninggal itu atau cucu atau ayah kandung, maka dia mendapatkan asobah, mendapatkan sisa setelah dibagi pembagian yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu cucu atau keponakan. Nah, ini syaratnya yaitu menggantikan kedudukan orang tuanya
yang menjadi ahli waris. Dia menjadi pengganti, ya, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlakunya, ya, berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Maka apabila tidak ada, ya, ayah kandungnya, ya, orang tuanya, ya, yang menjadi ahli waris, maka dia baru mendapatkan. Ini posisinya sebagai ahli waris, ya, dari hubungan nasab atau hubungan darah ini dari posisi cucu atau keponakan. Nah, dengan pembagiannya harta warisnya sesuai yang diganti, ya, dudukannya sebagai ahli waris. Ini tidak diatur dalam Al-Quran hadis, tetapi di sini adalah ijtihad. Nah, ini yang menjadi perdebatan diatur dalam pasal 185. Ini tabel atau pembagian warisan, yang harta warisan itu adalah pembagian harta warisan itu, ya, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi mau setengah, seperempat, ya, seperenam, seperdelapan, 2/3 itu sudah ada ketentuannya, ada syaratnya, dan juga diatur dalam pasal kompilasi hukum Islam. Ini semua tabel ini nanti juga akan diatur, dijelaskan siapa yang akan mendapat duluan, siapa yang terhalang karena ada ahli waris yang lain. Dan ini merupakan bagian dari proses pemahaman terhadap, ya, hukum waris, ya, dari dasar hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis, dan juga diatur, ya, secara negara melalui kompilasi hukum Islam yang diatur dalam bagian warisan, harta warisan. Nih. Baik, para siswa sekalian, untuk tahap pertama dalam memahami warisan ini, pembagian warisan, untuk periode pertama ini, ya, kita cukupkan terlebih dahulu, ya, sampai pada tabel pembagiannya. Kemudian kita akan lanjutkan pembelajaran pada video berikutnya yang membahas tentang yang pertama, ketentuan mawaris dalam Islam. Ini syaratnya, syarat mendapatkan warisan, kemudian syarat tidak mendapatkan warisan, ya, pembagian asobah, ya, apa itu yang dimaksud dengan asobah, kemudian apa yang itu dimaksud dengan zawil furud, ya, dan siapa-siapa saja yang termasuk prioritas untuk menerima, dan siapa-siapa saja yang menjadi terhalang, akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Dan juga di video berikutnya ini kita akan mempelajari tentang mempraktekkan pelaksanaan pembagiannya. Jadi pembagian harta warisan itu kita akan contohkan satu, ya, gimana membaginya dan perhitungannya atau furudul muqaddarahnya yang sudah ditentukan itu. Dan juga yang terakhir itu kita akan memahami tentang manfaat hukum waris Islam, ya, manfaat hukum waris Islam dan perilaku kita untuk menjalankan hukum waris dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pertemuan pembelajaran pada berikutnya. Jangan lupa selalu lihat Media Dharma Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Media belajar bersama bisa.